Malam itu hujan turun deras, menciptakan suara gemuruh yang bercampur dengan rintikan air di atap seng pabrik gula tempatku bekerja. Lampu-lampu tua berkedip lemah, bayang-bayang mesin raksasa menari di lantai yang basah dan berdebu. Udara aroma besi berkarat dan manisnya bau tebu yang membusuk. Mesin-mesin besar di stasiun penggilingan sudah dimatikan, meninggalkan keheningan yang hanya dipecah oleh suara langkah kaki beberapa karyawan yang masih menyelesaikan pekerjaannya. Namun keheningan itu mendadak terpecah. Brak! Mesin penggilingan tua di sudut ruangan tiba-tiba menyala sendiri. Roda giginya yang berkarat berputar dengan suara gemeretak, seperti sesuatu sedang ditarik ke dalamnya. Asap tipis berbau gosong naik ke udara. Kami semua tersentak, memandang ke arah mesin dengan mata penuh kebingungan. Lalu terdengar suara. Sakit, tolong. Suara rintihan seorang perempuan, bukan, lebih mirip suara anak kecil, terdengar dari dalam mesin. Tangisannya memilukan, seperti seseorang yang tengah digiling hidup-hidup. Beberapa karyawan bergegas berlari. Ada yang langsung berusaha mematikan mesin. Namun saat kami mendekat, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Mesin itu ternyata tidak pernah menyala. Kami terdiam, merasakan bulu kuduk meremang. Lalu dari sudut ruangan, dari arah penampungan tebu, terdengar suara lain, suara cekikikan yang dingin dan menggema. Dan di sanalah dia, seorang anak perempuan, rambutnya panjang, basah dan kusut, menutupi bagian wajahnya. Bajunya compang-camping, penuh bercak darah kehitaman. Tubuhnya yang kecil, berlumuran darah segar, menetes dari luka-luka menganga di kulitnya. Ia merangkak keluar dari sela-sela tebu yang berserakan, seolah baru saja meloloskan diri dari dalam mesin yang seharusnya tidak menyala itu. Tatapan matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum. Cekikikannya semakin keras, semakin menusuk telinga, hingga kami semua tak sanggup lagi berdiri di sana. Satu persatu kami berlari, meninggalkan ruangan itu dalam ketakutan. Sejak malam itu, tidak ada yang berani bekerja sendirian di dekat mesin penggilingan tua itu. Karena setiap kali hujan turun deras, suara rintihan dan cekikikan mengerikan itu masih terdengar, meskipun mesin itu sudah lama tak digunakan. Pekerja pabrik gula. Sebelum bekerja di pabrik gula ini, aku sudah diperingatkan tidak hanya tentang beratnya pekerjaan, tapi juga tentang sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang lebih mengerikan dari sekedar mesin berkarat dan hawa lembab di dalam bangunan tua ini. Pabrik gula ini sudah berdiri sejak zaman Belanda. Diwariskan dari generasi ke generasi dengan sejarah yang terlalu panjang untuk diingat. Tapi di balik kejayaannya, ada bisikan-bisikan yang terus menghantui para pekerja. Kisah lama yang selalu dibisikkan di warung kopi, di mes para buruh, bahkan dari mulut ke mulut oleh orang-orang tua di desa. Kisah tentang tumbal. Konon, agar gula yang dihasilkan tetap manis, harus ada pengorbanan. Dulu ada seorang anak kecil yang dimasukkan ke dalam mesin penggilingan. Tubuhnya hancur bersama batang-batang tebu. Darahnya bercampur dengan cairan manis yang akhirnya menjadi gula. Sejak saat itu, pabrik itu tidak pernah kehabisan keberuntungan. Produksi selalu lancar, gula selalu manis.
Aku merinding mendengar cerita itu. Sebagian dari pikiranku menolak mempercayainya. Mungkin ini hanya dongeng untuk menakuti anak-anak agar tidak bermain di ladang tebu atau mencari tebu di pabrik. Tetapi tetap saja cerita itu terus terngiang dalam kepalaku. Namaku Anwar. Sudah 1 tahun aku bekerja di sini. Pabrik ini adalah salah satu dari sedikit pabrik gula yang masih beroperasi di Jawa Tengah. Aku hanya seorang buruh biasa, seorang perantau yang tinggal di mes bersama beberapa pekerja lainnya. Saat tidak bekerja, biasanya kami hanya menghabiskan waktu di mes, mendengarkan radio yang suaranya kadang berdesis seperti ada yang berbisik di sela-sela siarannya itu. Malam itu, seperti biasa, kami duduk santai, bercengkrama sambil menikmati secangkir kopi. Udah tahu kenapa Tresno berhenti kerja? Tiba-tiba Cipto membuka pembicaraan. Aku menoleh. Belum, dia baru kerja 6 bulan kan? Aku memang pernah mendengar bahwa Tresno mulai bertingkah aneh belakangan ini. Kupikir mungkin dia hanya butuh waktu untuk beradaptasi dengan pekerjaan di sini. Emang anaknya aja yang gak niat kerja. Karyo menimbali sambil menyeruput kopinya. Cipto menggeleng, wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Jangan salah, Tresno itu rajin. Sampai akhirnya dia gak sengaja masuk ke gedung tua di belakang pabrik. Jantungku berdegup lebih kencang. Gedung tua yang udah lama gak dipakai. Aku bertanya, dan Cipto mengangguk pelan. Ia menurunkan suaranya, seolah takut ada yang mendengar. Tresno hilang. Dia menemui kuburan di dalamnya. Bukan cuma itu. Di atasnya ada sesajen, ada kemenyannya, bunga, dan sesuatu yang dibungkus kain putih. Aku dan Karyo saling berpandangan. Habis itu, Tresno mulai berubah. Dia sering ketawa sendiri di tengah kerja. Kadang mukanya tiba-tiba pucat, sambil melirik ke arah gedung tua itu. Malam-malam, dia sering keluar sendiri ke tempat yang gak jelas. Aku bergidik mendengar cerita itu. Tresno sendiri awalnya masih berusaha cuek. Tapi suatu malam, dia tiba-tiba terbangun di kuburan gedung tua itu. Dia gak tahu bagaimana dia bisa sampai di sana. Yang lebih aneh lagi, dia mendengar suara ramai. Seperti ada banyak orang berbicara, tertawa, bercanda. Seperti suasana pasar malam atau desa yang sedang mengadakan hajatan. Cipto terdiam sejenak, menatap kosong ke cangkir kopinya sebelum melanjutkan. Padahal dia ada di dalam pabrik gula yang sepi. Aku langsung merinding. Bayangkan, tengah malam kau terbangun di tempat asing, dikelilingi suara ramai yang tidak terlihat wujudnya. Kata orang-orang tua di desa, pabrik ini bukan cuma tempat kerja manusia. Karyo menambahkan, suaranya lebih pelan. Katanya, di sini ada kerajaan jin atau semacam desa gaib. Aku menghela nafas. Aku pernah mendengar tentang itu, tapi tak pernah menyangka ada yang mengalaminya secara langsung. Tresno ketakutan setengah mati. Besoknya, dia langsung resign. Mukanya pucat, dia gak bisa tidur dan terus gemeteran. Kata Cipto. Aku mencoba membayangkan bagaimana rasanya berada di posisi Tresno, sendirian di tengah kegelapan, dikelilingi suara-suara yang tak terlihat asalnya. Tapi ada satu hal yang membuat semua ini semakin membingungkan. Menurut karyawan senior dan orang-orang yang sudah lama bekerja di pabrik ini, tidak ada kuburan di gedung tua itu. Aku menelan ludah. Lalu, apa yang sebenarnya dilihat Tresno?
Perbincangan kami malam itu hanya berakhir dengan dugaan yang tak pernah mendapat jawaban. Keesokan harinya, kami tetap bekerja seperti biasa. Meski bisik-bisik tentang tresno terus bergema di antara para buruh. Namun, ada satu hal yang selalu mengusik pikiranku. Sejak pertama kali aku bekerja di sini. Pabrik ini terasa berbeda. Bukan hanya karena bangunannya yang sudah tua. Dengan tembok yang penuh lumut dan cat yang terkelupas. Atau suara angin yang kerap berdesir di antara lorong-lorong kosong. Bukan pula karena beberapa sudut ruangan bertaut dengan akar-akar pohon besar yang mencengkeram dinding seperti tangan raksasa. Pabrik ini memiliki sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa mengawasi. Mungkin itulah sebabnya aku selalu memastikan untuk pulang sebelum maghrib. Aku tidak ingin berlama-lama di sini setelah matahari tenggelam. Karena saat malam mulai turun, ada sesuatu yang berubah. Udara menjadi lebih dingin, suara-suara menjadi lebih samar, dan perasaan tidak nyaman semakin nyata. Suatu hari, aku harus lembur karena bertugas mematikan mesin. Hari itu, aku bersama Fitri baru saja menyelesaikan pekerjaan kami ketika langit mulai memerah di ufuk barat. Saat itulah perasaan itu kembali. Perasaan bahwa kami tidak sendirian. Aku buru-buru bersiap untuk meninggalkan ruang mesin. Tapi sebelum keluar, aku menyadari sesuatu. Fitri masih berada di dalam. Fit, ayo pulang. Aku mau manggilnya. Aku tidak tega meninggalkannya sendirian di sini. Namun, Fitri tidak menjawab. Sebaliknya, ia justru berjongkok di belakang mesin, mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Kok kamu bisa berada di sini? Mau permen? Tanyanya dengan suara lembut, seolah sedang berbicara dengan seorang anak kecil. Aku mengernyit, tidak ada siapapun di sana. Fit, kamu ngomong sama siapa? Aku bertanya, mencoba melihat ke arah yang sedang ia tatap. Tapi Fitri tidak menjawab. Aku mendekat, dan semakin jelas aku melihatnya. Semakin aku merasa sesuatu tidak benar. Gerak-geriknya, ekspresinya, semuanya terlihat aneh. Dari cara tubuhnya bergerak, dari caranya menyodorkan permen itu, Fitri seolah benar-benar sedang berbicara dengan seseorang. Tapi aku bisa memastikan dengan mataku sendiri tidak ada siapa-siapa di sana. Mbak bukain permennya ya. Ucap Fitri lagi. Aku semakin merinding. Fit, kamu ngomong sama siapa? Aku bertanya lagi, kali ini dengan suara lebih tegas. Fitri akhirnya menoleh ke arahku. Senyumnya masih tersungging di bibir. Tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Tatapannya kosong seperti bukan dirinya lagi. Lah ini anak lucu banget. Ucapnya sambil menunjuk ke ruang kosong di depannya. Aku menelan ludah. Tidak ada siapa-siapa, Fitri. Mana? Gak ada siapa-siapa. Aku menggeleng. Saat itu, ekspresi Fitri berubah. Ia menatapku dalam-dalam. Matanya menjadi lebih tajam. Wajahnya serius, hampir tanpa ekspresi. Kamu mau lihat dia? Tanyanya dengan nada yang terdengar salah. Aku terdiam. Sesuatu dalam diriku berteriak untuk tidak menjawab. Tapi bodohnya, aku justru berkata, Mana? Coba tunjukkan. Fitri tersenyum. Senyuman yang tidak seharusnya ada di wajah manusia. Tiba-tiba, suara petir menyambar begitu keras. Dar! Membuat aku tersentak.
Hujan tiba-tiba turun dengan derasnya, membasahi atap pabrik dan menciptakan gema menakutkan di dalam ruangan. Aku mengedarkan pandanganku ke sekitar, merasa semakin tidak nyaman. Perasaanku semakin buruk. Lalu aku melihatnya. Fitri tidak sendirian. Di depannya ada seorang anak kecil. Sosok itu mengenakan kemeja lusuh dan celana pendek. Tubuhnya basah kuyup, tapi ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan darinya. Anak itu tidak memiliki bola mata. Hanya 2 lubang hitam kosong yang menatap lurus ke arahku. Jantungku seolah berhenti untuk berdetak. Mas, Anak kecil itu memiringkan kepalanya lalu tersenyum, memperlihatkan deretan giginya yang kecil dan kotor. ikut main sama aku yuk. Tawa cekikikan menggema di dalam ruangan. Panik, aku panik. Fit, anak kecil itu, dia nggak punya mata. Aku berteriak ketakutan, tapi Fitri tidak menggubris. Sebaliknya, ia hanya tertawa. Mata? Fitri menoleh ke arahku. Senyumannya lebar, terlalu lebar. Kalau mata, Ia mengangkat tangannya, menunjukkan ke arah jendela besar pabrik. Aku menoleh. Di luar, di tengah hujan yang deras, berdiri sesosok makhluk hitam besar. Dadaku terasa sesak, nafasku tercekat. Makhluk itu berdiri diam, tubuhnya lebih tinggi dari pintu pabrik. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat, seperti bayangan yang tidak memiliki bentuk yang pasti. Tapi yang paling mengerikan, wajahnya penuh dengan mata. Puluhan, tidak, mungkin ratusan bola mata tumbuh tak beraturan di wajahnya. Mereka semua menatap ke arahku. Aku ingin menjerit, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Aku jatuh tertunduk, tubuhku gemetar hebat. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa mati rasa. Lalu aku menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Kami tidak sendirian. Dari sudut-sudut pabrik, dari bayangan di antara mesin-mesin tua, dari balik pintu yang terbuka sedikit, mereka ada di mana-mana. Sosok-sosok lain yang lebih mengerikan mulai muncul. Dan malam itu aku sadar, pabrik gula ini bukan hanya milik manusia. Fitri! Suaraku gemetar saat memanggil namanya. Namun ketika aku menoleh, yang berdiri di depanku bukanlah Fitri yang aku kenal. Dia masih tersenyum, tapi senyuman itu terlalu lebar, tidak natural, seperti senyum yang dipaksa melebar hingga hampir merobek kedua sudut bibirnya. Matanya kosong, atau lebih tepatnya, tidak ada bola mata di sana. 2 rongga hitam menganga, gelap pekat, seperti lubang yang bisa menelan jiwa siapapun yang berani menatap terlalu lama. Jantungku hampir berhenti. Bukan Fitri. Ini bukan Fitri. Sebuah kesadaran menggedor pikiranku, memaksaku menerima kengerian ini. Aku harus pergi sekarang juga. Aku harus pergi. Cerak! Suara petir kembali menyambar. Cahayanya menyilaukan, dan di detik itu juga aku menyadari sesuatu. Kami tidak sendirian. Dalam kilatan cahaya itu, mereka terlihat. Makhluk-makhluk itu yang selama ini hanya menghuni bayangan, mereka nyata. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Kakiku terasa berat, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Lalu aku mendengar suara itu. Suara cekikikan. Cekikikan. Bukan suara manusia, bukan dari sampingku, bukan dari belakangku, tapi dari atas.
Aku tidak berani menoleh. Aku tahu sesuatu sedang melayang di atasku. Aku menguatkan diri, lari. Aku harus lari. Aku berlari secepat yang aku bisa, menembus lorong-lorong pabrik yang semakin gelap. Nafasku tersengal. Kakiku beberapa kali tersandung oleh besi-besi tua dan lantai licin yang berlumut. Tapi mereka mengikutiku. Dari setiap sudut gelap, dari balik mesin-mesin raksasa yang sudah berkarat, dari celah-celah pintu yang terbuka sedikit, mereka ada di mana-mana. Mereka menyaksikanku, dan mereka tertawa. Tawa mereka memenuhi udara. Tolong! Tolong! Aku berusaha berteriak, berharap ada yang mendengarkanku. Tapi satu-satunya yang aku dengar hanyalah rintihan, bisikan, jeritan. Dan kemudian sebuah suara wanita berbisik di telingaku, begitu dekat hingga aku bisa merasakan hembusan nafasnya yang dingin. Aja lunga, pementasan arep dimulai. Aku tersentak. Seketika itu juga aku menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Mereka bukan hanya penghuni pabrik ini. Mereka datang dari berbagai sisi dan mereka dipanggil. Dari celah-celah dinding, dari reruntuhan bangunan tua, dari ladang tebu yang menghitam di kejauhan, mereka semua datang. Sosok yang tak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Tubuh-tubuh terbungkus kain kafan yang melayang-layang, bergerak tanpa kepala. Makhluk-makhluk yang merangkak dengan gerakan tersentak-sentak. Kulit mereka membusuk dan terkelupas. Daging hitam mereka meneteskan cairan kental yang berbau sangat busuk. Dan lebih buruk lagi, aku bisa mendengar mereka berbisik di dalam kepalaku. Mereka mengundangku untuk tetap tinggal. Aku ingin menangis, ingin berteriak. Tolong, biarkan aku keluar. Aku hanya bisa merapalkan doa seadanya sambil terus menyeret kakiku menuju gerbang besar pabrik. Lalu, di tengah hujan yang mulai mereda, aku melihatnya. Seseorang berdiri di luar pabrik, sosok yang membawa sebuah payung hitam. Aku hampir tidak percaya. Seorang manusia. Aku memaksakan suaraku keluar. Tolong! Orang itu nampak terpaku, wajahnya terlihat ketakutan. Lalu, aku mendengar suara. Mas Anwar? Itu Mas Anwar? Dada ini terasa sesak oleh kelegaan yang nyaris tak mungkin aku rasakan di tempat ini. Aku mengenali suara itu. Fitri yang asli. Aku berlari secepat mungkin, lebih cepat, memaksa tubuhku yang nyaris tumbang untuk terus bergerak. Tepat saat aku melewati pintu pabrik, Fitri dan seorang satpam, Pak Supri, menyambutku. Mereka membantuku berdiri. Fit, kenapa kamu? Aku mencoba berbicara, tapi tubuhku masih gemetar. Shh, sudah, ceritanya nanti saja. Kita pergi dulu dari sini, ucap Pak Supri dengan suara tegas. Aku menurut. Aku tidak ingin berada di sini sedetik pun lebih lama. Tapi sebelum benar-benar pergi, sesuatu dalam diriku memaksa untuk menoleh sekali lagi. Dan apa yang aku lihat tidak akan pernah bisa kulupakan. Pabrik gula yang selama ini aku kenal sebagai tempat kerja biasa tidak lagi terlihat seperti milik manusia. Di balik gerbangnya, aku melihat pesta makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Mereka berdatangan seolah dipanggil oleh sesuatu yang lebih gelap dan lebih tua dari waktu itu sendiri. Cerobong asap pabrik yang seharusnya hanya besi tua biasa,
kini dililit oleh seekor ular hitam raksasa. Tubuhnya besar sebesar pohon, matanya berkilat merah di tengah kabut. Dari kebun pisang di belakang pabrik, makhluk-makhluk dalam kain kafan melayang masuk satu persatu, diam tanpa wajah. Di jendela pabrik yang basah oleh hujan, mereka mengawasiku. Sosok-sosok melayang dengan tubuh yang lebih panjang dari manusia normal. Wajah mereka tidak memiliki mata, hanya mulut yang menganga lebar, terus tertawa dalam diam. Aku berpaling cepat-cepat, menggigit bibirku agar tidak berteriak. Malam itu, aku meninggalkan pabrik gula, tapi aku tahu mereka masih ada di sana. Gelas teh hangat yang dibawakan Pak Supri sedikit menenangkan jemariku yang masih gemetar. Asap tipis mengepul dari permukaannya, bercampur dengan udara malam yang dingin. Kami sudah jauh dari pabrik gula. Tepatnya di teras rumah seorang warga yang cukup dekat dengan Pak Supri. Lampu redup menerangi ruangan, menciptakan bayangan samar di dinding. Seakan-akan masih ada sesuatu yang mengintai dari sudut-sudut gelap. Mas, Mbak, di bawah santai saja yo. Saya nyambi nyetrika. Suara lembut ibu pemilik rumah membuat suasana sedikit lebih redup. Tapi tetap saja, bayangan pabrik gula itu belum lepas dari pikiranku. Aku menyesap teh perlahan, membiarkan cairan panas itu mengalir ke tenggorokanku yang kering. Mas Anwar, nggak apa-apa. Suara Fitri terdengar ragu-ragu, seolah ia sendiri takut mendengar jawabanku. Aku menarik nafas panjang sebelum akhirnya berucap. Fit, aku ngelihat kamu tadi diam. Tapi kamu gak punya mata, Fit. Tangan Fitri yang memegang gelas teh sedikit bergetar. Ia tidak menjawab, hanya bergidik ngeri sambil memeluk bahunya sendiri. Dalam hening yang semakin menyesakan, akhirnya Fitri berbicara. Aku gak ngerti, Mas. Tapi sebelum kejadian itu, aku juga ngerasa ada yang aneh. Ia melanjutkan ceritanya dengan suara pelan, seolah takut kalau sesuatu masih mendengarnya. Fitri mengaku sebelum kejadian tadi, ia sudah berpamitan kepadaku dan keluar lebih dulu dari ruang mesin. Ia bahkan melihatku yang sudah bersiap pergi. Tapi saat sampai di ruang utama, ada sesuatu yang membuat langkahnya berhenti seketika. Di sana, di balik salah satu mesin tua yang berkarat, sebuah kepala dalam kain kafan menatapnya langsung. Matanya gosong, hanya 2 lubang hitam yang menganga, dan bibirnya menyeringai panjang. Fitri hampir menjerit, tapi ketakutan membuat suaranya bertahan di tenggorokan. Tubuhnya seketika terasa berat, seperti ada beban yang menekan dari segala arah. Ia tidak tahu bagaimana caranya bisa keluar dari sana. Tapi ia hanya berlari sekuat tenaga, sampai akhirnya menemukan Pak Supri di pos jaga. Ketika ia sadar, aku belum keluar. Perasaan takutnya semakin menjadi-jadi. Ia merasa ada sesuatu yang menahanku di dalam. Saya bilang ke Fitri, kalau mau masuk ke pabrik gula malam ini, harus mengajak juru kunci. Kata Pak Supri, suaranya berat, matanya menatap tajam. Aku menatapnya dengan bingung. Kenapa, Pak? Bukannya Pak Supri juga sering patroli malam? Pak Supri tidak langsung menjawab. Ia menghela nafas panjang, lalu menatap lurus ke arah gelas tehnya. Kalau malam-malam biasa, saya tidak khawatir. Saya siap nyusul kapan saja. Tapi tidak dengan malam ini, Mas Anwar. Malam ini adalah waktunya mereka. Waktunya penunggu pabrik gula mengadakan pementasan.
Jantungku berdetak lebih kencang, lebih cepat. Kata-katanya menambah beban sesak di dadaku. Pak Supri melanjutkan dengan suara rendah, seolah takut ada yang ikut mendengar. Pabrik gula ini bukan sekedar bangunan tua, tapi kerajaan di dalamnya. Bukan kerajaan manusia, tapi kerajaan jin. Aku semakin merinding mendengar ucapannya. Menurutnya, setiap purnama tertentu, para penghuni gaib pabrik gula akan mengadakan hajat besar. Mereka menggelar pesta dan pementasan, mengundang makhluk-makhluk lain dari tempat-tempat gelap yang tidak diketahui manusia. Saat itu terjadi, pabrik bukan lagi tempat untuk kita, Mas. Tapi, kalau kita nggak ganggu mereka, mereka juga nggak ganggu kita kan, Pak? Aku bertanya, mencoba mencari harapan dari cerita mengerikan ini. Pak Supri menggeleng pelan. Kita nggak pernah tahu apa yang bisa dianggap gangguan bagi mereka. Mas Anwar beruntung bisa keluar sebelum terlambat. Beberapa tahun lalu, ada buruh yang hilang. Sampai sekarang, dia nggak pernah ditemukan. Aku membeku di tempat itu. Cerita tentang buruh yang hilang itu bukan cerita baru di antara para pekerja. Dulu, desas-desusnya mengatakan ia kabur tanpa jejak. Tapi sekarang, aku menyadari bahwa kemungkinan ia tidak pernah benar-benar keluar dari pabrik itu. Aku menatap Pak Supri dengan ngeri. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Pak Supri menatap lurus ke depan. Wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya. Orang yang masuk ke pabrik saat malam pementasan tidak akan pernah bisa keluar lagi. Mereka akan diambil oleh sesuatu di dalam sana. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Aku tidak berani membayangkan apa yang terjadi pada buruh itu. Aku seharusnya menjadi korban berikutnya. Malam itu, aku seharusnya tidak selamat. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah bisa bekerja dengan tenang lagi. Setiap kali berada di pabrik, aku selalu merasa diawasi. Di setiap sudut bangunan tua itu, aku tahu ada mata yang memperhatikanku. Kadang-kadang saat aku bekerja sendirian, aku bisa mendengar sesuatu bernafas di belakangku. Kadang aku mendengar suara langkah kaki di lorong kosong. Kadang aku melihat bayangan seseorang berdiri di balik mesin tua. Tapi ketika aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Akhirnya aku menyerah. Aku memutuskan untuk berhenti. Ketakutanku tidak lagi bisa dikendalikan. Aku tahu, aku tidak akan pernah bisa bekerja di sana seperti sebelumnya. Sebelum pergi, aku sempat menceritakan apa yang aku alami kepada teman-teman di mes. Sebagian dari mereka tertawa, menggangguku hanya berhalusinasi. Tapi aku tidak peduli. Aku tahu apa yang aku lihat. Sebelum aku pergi, aku hanya mengatakan satu hal kepada mereka. Percaya atau tidak, terserah kalian. Tapi satu hal yang pasti, jangan pernah berada di dalam pabrik gula itu saat hari sudah gelap. Karena kita tidak pernah tahu kapan pementasan kerajaan jin itu akan diadakan lagi. Cerita ini tamat selesai sampai di sini, dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.